Halo kawan-kawanku semuanya, sudah nggak ada yang berebut takjil lagi kan? Sudah makan 4 kali kalian hari ini? Aku aja udah 5 kali. Kembali lagi bersama saya di channel The Tony. Melanjutkan kembali anime Ninja Kami. Dan bagi kalian yang belum nonton, bisa mengunjungi playlist pada channel ini ya. Larry, what the hell are you doing? Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, are you alright? How did... Larry! What's going on here? Oh, sir, I'm arrested. Oh! Saat ini, Auza Corporation mulai meluncurkan salah satu produk terbaik mereka, yaitu reaktor Auza, di mana reaktor ini bisa menghasilkan 2,2 juta kW listrik per detiknya. Selain itu, reaktor ini memiliki kekuatan super yang setara dengan setengah pembangkit listrik tenaga nuklir. Memiliki bahan bakar koborium yang mampu menghasilkan energi panas tidak terhingga melalui reaksi fusi. Ini adalah sumber energi yang murah dan ramah lingkungan. Joseph mengklaim bahwa harga energi listrik di Auza City lebih murah 80% dibanding harga energi di luar kota. Dengan ini, reaktor Auza akan menjadi leader dalam pembangunan dunia yang lebih baik di masa depan. Joseph lantas menanyakan pada Pak Sekretaris Negara mengenai hal ini. Jika mendapatkan dukungan dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Auza akan semakin cepat dalam membangun banyak pembangkit listrik. Namun, Pak Sekretaris tidak bisa menyetujui hal ini karena adanya pertentangan kuat dan penolakan dari kelompok budidaya perikanan serta lingkungan hidup di sepanjang pantai yang menjadi tempat proyek reaktor Auza. Meskipun Departemen Sumber Daya setuju, namun pertentangan ini tetap sulit diganggu-gugat. Menanggapi hal ini, Joseph lantas menyampaikan kalau kemarin baru saja dibentuk Komite Penasihat Reaktor Auza. Mereka yang mengaku menentang proyek ini justru malah setuju dan bahkan menjadi anggota komite. Pak Sekretaris sangat kaget, apalagi Joseph bisa memperlihatkan bukti berupa tanda tangan beberapa anggota komite tersebut. Pak Sekretaris sebenarnya tidak mempercayai hal ini, namun ketika Joseph berkata kalau dia telah menyuap para anggota komite itu, Pak Sekretaris pun langsung terdiam dan memalingkan wajahnya. Bagaimanapun juga, Pak Sekretaris sangat yakin kalau pembangunan yang terburu-buru pasti akan berujung pada kegagalan. Kemudian, Joseph mendorong sebuah tablet yang di dalamnya terdapat surat pernyataan dan tentu saja Pak Sekretaris harus menandatangani surat pernyataan tersebut. Di sisi lain, Emma mengatakan kalau salah satu rencana Yamaji adalah membiarkan Auza menggunakan kekuatannya. Auza berencana merebut seluruh infrastruktur energi dan mengambil alih kendali masing-masing negara di dunia, dengan mengelola energi itu sebagai salah satu komandan dari organisasi. Emma menyadari kalau organisasi ini tidak lebih dari sekedar boneka Auza saat ini. Yamaji sudah tidak memiliki harga diri sebagai seorang shinobi. Oleh karena itu, Emma harus melakukan misi pengamatan agar bisa membantu Higan sebaik mungkin. Sementara itu, di lokasi lainnya, Jason nampak sangat terkejut setelah mengetahui fakta tentang organisasi ninja pembunuhan dari Mike. Saking takutnya Jason menyalahkan Mike karena telah melibatkannya dalam permasalahan rumit ini. Namun, Mike menanggapi tindakan Jason dengan bijak. Bagaimanapun juga, ini adalah akibat jika berurusan dengan Auza. Jika sedari awal sudah ada niat makan, yaitu harus diselesaikan dengan tuntas. Jason pun terdiam karena dia sadar betul kalau ucapan Mike memang benar adanya. Walau siap membantu semaksimal mungkin, namun Jason tetap meminta jaminan perlindungan dan keselamatan dari Mike. Kembali pada Higan dan Emma, di mana mereka tengah mengantri kendaraan untuk keluar dari Auza City. Emma meretas sistem komputer Auza hingga menyebabkan jaringan lumpuh beberapa saat. Kesempatan ini pun dimanfaatkan Higan untuk tancap gas dan kabur melewati beberapa petugas penjaga gerbang Auza City. Keduanya pun bergegas menuju salah satu pembangkit listrik milik Auza yang belum selesai dibangun untuk mengisi ulang Gusoku Gear Kamui, karena gear tersebut mulai kehabisan daya. Beberapa saat kemudian, Emma berhasil menyusup ke dalam pembangkit listrik Auza dan mengamankan tabung energi portable. Dia pun terus berlari menuju lokasi Higan. Namun tindakannya ketahuan, ditambah lagi robot Negro langsung turun tangan untuk menghadangnya. Negro melepaskan 2 kelabang supernya untuk menghajar Emma. Ketika Emma mulai dipojokkan, disitulah tiba-tiba Higan muncul dan mengamankannya. Negro pun mengatakan kalau dia ingin selalu bertarung melawan prajurit seperti Higan. Jika Higan memenangkan pertarungan ini, Negro dengan sukarela akan membeberkan lokasi Master Yamaji. Negro pun melepaskan kedua kelabang besarnya untuk menyerang Higan.
Saat mereka bertarung, Emma pun berlari cepat menuju reaktor sistem. Jika dia bisa mematikan reaktor tersebut, maka kemungkinan menang jauh lebih besar. Karena reaktor itu merupakan sumber daya tidak terbatas yang terus memasok energi secara nirkabel pada si Negro. Namun, Emma mengalami kesulitan karena seekor kelabang selalu menghalanginya. Kelabang ini tidak pernah berhenti menyerang sekalipun Emma menyetrumnya dengan kejutan listrik. Karena ledakan itu, Emma terjatuh ke bawah bersama dengan tabung energinya. Ketika Emma sudah pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa, untungnya saat itu juga Higan segera melayinya. Sistem reaktor yang telah lumpuh membuat hilangnya daya. Hal itu juga dialami Higan, yang mana dia kehabisan daya dan tidak bisa menggerakkan Gosoku Gear Kamui. Sebenarnya, Negro bisa saja memanggil bala bantuan, namun dia tidak akan melakukan tindakan pengecut seperti itu pada prajurit sejati seperti Higan. Dia pun berharap pada suatu hari nanti bisa kembali bertarung dengan Higan tanpa ada pengganggu. 美しく戦おう。私は戦士を相手にそんなことはしない。 Di dalam truk, Emma menerima notifikasi tentang adanya seseorang yang menyalakan salah satu komputernya. Ternyata itu adalah Mike dan Jason, di mana keduanya membawa lari mobil kodok Emma. Singkat cerita, Emma dan Higan mengikuti GPS mobil kodoknya dan membuat mereka bertemu dengan Mike dan Jason di sebuah motel. Di motel, Emma menjelaskan semua situasi pada Mike, bahwa Emma adalah seorang shinobi dan Emma tidak bersekongkol dengan FBI dan FBI sama sekali tidak mengetahui identitas aslinya. Gadis ini pun berdalih, dia hanya menjalankan perintah organisasi saja. Emma juga mengerti bahwa tindakannya ini juga sudah terlalu keterlaluan dan tidak bisa dimaafkan. Meski begitu, Mike tetap saja jengkel walaupun Emma memiliki argumentasi yang cukup masuk akal. Selain itu, Mike juga sangat kesal karena Emma membuatnya bertemu dengan Jason karena semua adalah pengalihan saja. Mike yang merasa kesal pergi keluar motel untuk menyendiri dan menenangkan pikirannya. Namun bukannya tenang, dia malah terkena jebakan petasan milik Jason. Emma meminta maaf pada Mike karena telah menyembunyikan identitasnya. Mike sendiri sudah tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, apalagi si Emma hanya menjalankan tugasnya saja. Mike pun memberikan secari kertas pada Emma, di mana itu adalah kertas gambar peninggalan mendiang putrinya. Kertas ini merupakan wasiat yang ditinggalkan sang putri agar Mike selalu menjalankan tugasnya dalam melindungi masyarakat dari para penjahat. Menurut Mike, pesan putrinya selalu membayanginya bagaikan kutukan yang tidak bisa dilenyapkan. Untuk itulah Mike selalu serius bekerja dan menuntaskan pekerjaannya. Keesokan harinya, Jason sangat kaget setelah mengetahui fakta kalau Auza memiliki shinobi dengan kekuatan Gosoku Gear yang sangat kuat. Sayangnya, beberapa barang bukti tidak mungkin bisa menyudutkan Auza, ditambah lagi Auza mendapatkan dukungan dari oknum pemerintah yang sangat berpengaruh. Namun, Emma tetap bersemangat dan bertekad untuk menghancurkan Auza. Terlihat Emma kembali menjelaskan pada Mike tentang alasan mengapa dia masih bertahan di Auza. Bagaimanapun juga, Auza memiliki akses terhadap teknologi terbaik serta dana penelitian yang sangat besar. Jika mengesampingkan masalah buruk yang timbul belakangan ini, pada dasarnya Auza adalah perusahaan yang sangat membantu umat manusia. Emma lantas berkata kalau dia dan Higan akan menuju pembangkit listrik milik Auza yang aktif dan akan mematikan sistem operasinya. Sambil melaksanakan aksinya itu, Emma juga akan mengambil paksa pasokan energi yang diperlukan. Mike sendiri menegaskan kalau dia dan Jason akan terus menyelidiki Auza, apapun yang terjadi untuk memaksimalkan rencana itu. Emma pun memberikan akses penuh komputernya pada Mike dan Jason. Namun, di tengah pembicaraan mereka yang begitu penting itu, mereka benar-benar tidak sadar kalau ada alat pelacak musuh yang menempel di bawah truk kontainer. Di sisi lain, Yamaji dan Joseph nampak duduk berdua dan membicarakan sesuatu yang sangat serius. Joseph tidak terima karena Big D atau si Negro tidak segera menghabisi Higan selagi ada kesempatan, bahkan Negro membiarkan Higan pergi begitu saja. Menanggapi hal itu, Yamaji menegaskan kalau keputusan Negro sudah tepat. Negro juga sudah mendapatkan data setelah bertarung melawan Higan. Menghadapi Higan tanpa Gosoku Gear merupakan tindakan yang sangat keliru dan ceroboh. Yamaji menganggap kalau hal ini sudah lebih dari cukup dan sesuai dengan keinginan Joseph. Namun, Joseph malah kesal dan menganggap hal ini adalah masalah yang berbeda. Dia pun menekankan Yamaji dan mengatakan kalau dirinya tengah mengendalikan dunia. Dengan sombong, Joseph juga menegaskan kalau dia memiliki kendali penuh atas manusia, bahkan alam semesta. Joseph akan menumbangkan Yamaji jika lelaki tua itu berniat menghalangi rencananya. Yamaji pun berkata kalau tujuan para shinobi adalah mencari orang yang paling keji di dunia seperti Joseph. Namun setelah itu para ninja akan membantai orang keji tersebut meskipun harus mengorbankan nyawa. Jelas saja Joseph langsung geram mendengar jawaban Yamaji. Dia pun langsung bangkit dan tidak terima diancam seperti ini. Setelah meluapkan semua kekesalannya, Joseph langsung menghilang begitu saja.
Ternyata Joseph tidak benar-benar di depan Yamaji. Dia hanya menggunakan program hologram canggih untuk berkomunikasi. Kembali pada Emma, di mana dia tengah memberikan pengarahan serius pada Higan tentang jalan Izuna yang merupakan jantung dari Kusoku Gear. Izuna sangat sensitif dan lemah jika digunakan terlalu sembrono, maka jalur tersebut tidak akan berfungsi dengan maksimal. Melihat keseriusan Emma, Higan pun berkata kalau ini adalah masalahnya. Dia sudah banyak membantu berkat informasi dan data-data Emma. Higan pun mengingatkan agar Emma membantu Mike dan setelah itu pergi ke tempat yang lebih aman untuk bersembunyi. Mendengarkan hal ini, Emma langsung menghela napas dan agak kesal, namun Mike mengatakan bahwa dia dan Higan selalu menganggap rekannya sama seperti keluarga. Scene berpindah ke Joseph yang nampak berkomunikasi dengan Menteri SDM menggunakan aplikasi hijau yang biasa digunakan Joseph untuk OpenBO. Pak Menteri pun meminta pertanggungjawaban Joseph selaku CEO Auza. Mengenai ledakan pembangkit listrik sebelumnya, Joseph pun menjawab kalau ini adalah tindakan yang dilakukan oleh para teroris yang telah mengetahui data uji operasional. Joseph meminta Pak Menteri tenang karena saat ini agen FBI sedang memburu para teroris itu. Namun Pak Menteri tidak mau mendengarkan alasan Joseph. Dia ingin terjun ke lapangan secara langsung untuk membuktikan jawaban Joseph. Joseph langsung menolak dengan alasan dia tidak mau jika teknologinya dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pak Menteri pun beranggapan kalau Joseph telah memaksa komite penasihat dengan kekerasan untuk menerima suap. Bagaimanapun juga, Joseph tidak bisa mengabaikan opini publik karena kasus kali ini sangat berbeda. Joseph pun mulai kesal mendengarkan ocehan Pak Menteri. Dia lantas berkata kalau Pak Menteri dan jajarannya adalah para pengecut. Sementara itu, Emma dan Jason nampak sibuk di depan komputernya masing-masing. Mereka meretas beberapa laporan penting operasional reaktor di server utama Auza. Laporan itu berisikan bukti-bukti penting yang menjelaskan bahwa Auza telah mengembangkan sebuah senjata untuk campur tangan masalah luar negeri. Di sini diketahui kalau Auza memiliki lawan yang merupakan salah satu petinggi di negara ini. Jason pun sangat bersemangat untuk menjatuhkan Auza, apalagi dia dipecat saat mengembangkan satelit independen server Auza. Dia sangat tidak rela jika karyanya dipermainkan seperti ini. Sayangnya mereka langsung ketahuan ketika berhasil menjebol server Auza. Di tengah peretasan itu, Negro tiba-tiba datang dan memaksa Higan untuk mengenakan Kusoku Gear miliknya. Ternyata yang memasang pelacak di truk sebelumnya adalah Negro. Jadi tidaklah aneh jika lelaki itu bisa menemukan Emma dan yang lainnya secepat ini. Emma dan Jason tetap terus melakukan peretasan. Sementara itu, Higan menghadapi Negro dengan gear kamunya. Kali ini keduanya berada dalam kondisi yang sama-sama prima. Negro pun menyerang Higan dengan kedua lipan miliknya. Walau Higan menebas kedua lipan itu, namun sang lipan bisa memperbaiki diri dan menyembuhkan tubuhnya yang hancur. Emma dan Jason terus berusaha menyelesaikan tugasnya walaupun di sebelah mereka terjadi pertarungan. Mereka pun menemukan beberapa fakta mengejutkan tentang peperangan dan data penting akun rahasia perbankan serta semua petinggi di negeri ini. Di tengah pertarungan tanpa diduga, tentara bayaran Auza datang dan menembaki mobil kodok Emma. Ketika para tentara itu hendak merudal mobil Emma, untungnya Mike turun tangan dan melepaskan rudalnya duluan. Emma kemudian membantu Mike bertarung di luar. Sayangnya, Mike tertembak oleh sniper yang membidiknya dari atap motel. Dan situasi ini membuat Emma benar-benar ketakutan. Untungnya si Mike bisa bertahan karena sebelumnya dia mengenakan rompi anti peluru. Untung aja si orang hitam ini pakai anti peluru. Kalau tak pakai anti peluru, mungkin ini si hitam sudah mati ya. Keduanya pun bangkit kembali dan berperang untuk melumpuhkan pasukan musuh. Higan sendiri fokus bertarung melawan Negro. Higan mengubah pedangnya menjadi 4 bagian dan melemparkan pedang tersebut layaknya shuriken hingga menghancurkan beberapa tubuh kelabang. Ketika Negro melesat dan menerjang dari udara, saat itu juga Higan menghindar dan menendang pedangnya hingga menembus dada Negro.
Hal ini pun membuat helm Zira Negro hancur. Lelaki ini begitu puas dan senang sekali dengan hasil pertarungan ini. Negro bertanya pada Emma, mengapa si Emma mengkhianati organisasi. Emma pun menjawab tegas kalau dia tidak pernah sekalipun mengkhianati keyakinannya sendiri. Negro benar-benar menyayangkan hal ini, apalagi dari awal Emma tidak pernah menganggap sebagai teman. Namun, dia tetap menghormati keputusan Emma meskipun itu adalah kenyataan yang sangat pahit. Ketika Higan hendak menghabisi Negro, tanpa diduga, Gusobu Gear milik Negro bersinar dengan sangat terang. Ternyata sebelumnya si Joseph telah mengatur sistem meledakan diri. Negro yang menyadari ini ulahnya Joseph segera memerintahkan gelabang terakhirnya untuk melindungi Higan. Sedangkan Emma yang sadar kalau dirinya tidak mungkin selamat, dia lantas mengoperasikan jam tangannya dan memerintahkan para android untuk melindungi Might. Di saat itu juga, Gusobu Gear tersebut meledak dan ledakan itu menyapu tubuh Emma dengan sangat kuat. Joseph merasa kesal karena upayanya membunuh semua orang tidak berhasil karena ulah Emma dan Negro. Emma yang benar-benar sekarang masih sempat-sempatnya mengkhawatirkan kondisi Mike. Setelah mendengarkan dari Higan kalau Mike baik-baik saja, gadis itu pun meminta maaf pada Mari karena tidak bisa menepati janjinya. Mike pun mulai menangis dan meminta Emma bertahan karena mereka akan panggil ambulan. Higan juga menyuruh Emma untuk terus bertahan hidup. Namun sayangnya, umur Emma sampai di sini saja. Emma! Higan sendiri nampak terpaku memandangi jasad Emma dan dia hanya bisa memberikan pemakaman terbaik dengan membakar jasad tersebut dan pergi. Higan pun bertekad mengakhiri semuanya dengan cara menghancurkan organisasi yang telah merenggut semua hal penting darinya.